Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eha Julaiha, salah satu guru di TK Islam Mutiara Hati, Kota Bandung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik mengenai stimulasi sensori integrasi vestibular dengan menggunakan metode jalan gerobak di TK Islam Mutiara Hati dalam rangka memeriahkan Jambore GTK Kota Bandung dengan kriteria guru inovatif. TK Islam Mutiara Hati adalah salah satu sekolah inklusi yang memiliki peserta didik dengan karakteristik yang beragam. Tidak sedikit peserta didik yang mempunyai hambatan tumbuh kembang. Untuk itu, kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan berkualitas dan merangsang tumbuh kembang secara menyeluruh, sehingga dapat menggali potensi peserta didik secara optimal untuk melahirkan generasi rabani yang cerdas, mandiri, berjiwa pemimpin, dan berjiwa entrepreneur. Di TK Islam Mutiara Hati, tentunya pembelajaran dirancang agar lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik. Peserta didik di TK Islam Mutiara Hati memiliki potensi yang beragam dan unik, dan potensi tersebut memiliki keterbatasan dalam waktu untuk berkembang sesuai tahapannya. Salah satunya dalam potensi akademik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengembangkan aspek motorik yang nantinya akan berpengaruh pada potensi akademik maupun aspek-aspek yang lainnya. Keterampilan motorik tidak akan berkembang melalui kematangan saja, tetapi harus distimulasi menggunakan modifikasi kegiatan motorik yang menyenangkan. Salah satunya dengan melakukan kegiatan sensori integrasi vestibular menggunakan metode jalan gerobak. Kondisi awal peserta didik di TK Islam Mutiara Hati sebagian besar memiliki hambatan belajar seperti kurangnya konsentrasi saat pembelajaran di dalam kelas, mudah terdistraksi atau kurang fokus, koordinasi gerak yang belum terarah, motorik halus yang masih lemah, mudah lelah ketika melakukan kegiatan pembelajaran, dan respon tubuh yang belum tepat. Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut dan demi ketercapaian tujuan pendidikan yang berkualitas, maka proses pembelajaran harus dilakukan secara profesional, yaitu dengan penggunaan strategi, model, pendekatan, metode, dan penggunaan media yang menarik. Seperti kegiatan sensori integrasi vestibular menggunakan metode jalan gerobak. Reintegrasi adalah proses di mana otak menerima, mengorganisir, dan menafsirkan informasi dari indera seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan proprioseptif atau rasa pada tubuh. Proses ini memungkinkan tubuh merespon secara tepat terhadap lingkungan di sekitar. Sementara vestibular adalah sistem sensorik dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk mengatur keseimbangan, orientasi ruang, dan koordinasi gerakan. Sistem ini berada di telinga bagian dalam dan berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi dan gerakan kepala. Sistem vestibular sangat penting dalam perkembangan motorik dan keseimbangan pada anak-anak. Rangsangan vestibular ini digunakan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan keseimbangan, koordinasi atau orientasi ruang, misalnya pada anak dengan gangguan pemrosesan motorik. Tantangan pada kegiatan stimulasi sensori integrasi vestibular menggunakan metode jalan gerobak. Yang pertama, sumber daya manusia. Guru masih perlu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang lebih mendalam tentang pentingnya kegiatan sensori integrasi vestibular bagi anak melalui parenting dan komunitas belajar yang kami selenggarakan setiap 1 pekan sekali. Kemudian, sarana prasarana. Sarana sekolah yang perlu dilengkapi dan ditingkatkan agar semua peserta didik dapat terfasilitasi minat dan bakatnya, terutama penyediaan lahan atau lapangan yang terjadwal dengan baik, agar kegiatan sensori integrasi vestibular dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Berikutnya, masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang meningkat terhadap layanan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, dan inklusif mengingat banyaknya peserta didik yang mempunyai hambatan belajar. Langkah selanjutnya yaitu tahap persiapan. Guru melakukan asesmen awal dan mengisi lembar observasi siswa untuk mengetahui potensi peserta didik. Kemudian berdiskusi bersama tim teaching dan psikolog untuk mengenali hambatan peserta didik dan cara menanganinya.
Menyusun program pembelajaran reguler dan pembelajaran individual berdasarkan hasil asesmen dan kebutuhan siswa dengan menambahkan kegiatan dengan modifikasi pembelajaran dari segi aktivitas, metode, alat, dan lingkungan anak. Menyusun kegiatan psikomotor bersama guru-guru dari semua level, kemudian menyiapkan beberapa media untuk pelaksanaan kegiatan jalan gerobak. Dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Berdasarkan hasil observasi pengamatan dalam pelaksanaan serta penilaian yang dilakukan di lapangan, dampak positif dari kegiatan sensori integrasi vestibular menggunakan metode jalan gerobak adalah sebagai berikut. Kegiatan jalan gerobak dilaksanakan selama 3 kali dalam sepekan. Pelaksanaan kegiatan jalan gerobak berjalan dengan lancar serta menyenangkan bagi peserta didik dan guru. Keragaman dan keunikan peserta didik menjadi tantangan untuk guru agar dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik sesuai kebutuhan peserta didik. Secara keseluruhan, proses kegiatan stimulasi sensori integrasi vestibular menggunakan metode jalan gerobak terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan konsentrasi peserta didik pada saat pembelajaran, yang sebelumnya hanya bertahan 5 menit, setelah dilakukannya kegiatan jalan gerobak meningkat menjadi kurang lebih 20-30 menit. Kekuatan otot lengan dan tangan lebih luas, sehingga tidak mudah lelah ketika melakukan berbagai kegiatan motorik. Koordinasi gerak lebih seimbang dan tidak mudah terjatuh saat berjalan, berlari, begitu juga saat melakukan aktivitas fisik lainnya. Terciptanya kelekatan emosional atau bonding guru dengan peserta didik sehingga pembelajaran dapat lebih mudah diterapkan serta pengelolaan emosi peserta didik yang lebih tepat. Meningkatnya seluruh aspek perkembangan antara lain motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosi. Alhamdulillah berkat adanya kegiatan sensori integrasi vestibular dengan metode jalan gerobak ini, anak-anak menjadi lebih konsentrasi dan lebih fokus dan mereka dapat mengembangkan seluruh potensinya dengan lebih optimal. Sehingga kegiatan ini akan kita lanjutkan dan akan kita teruskan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah TK Islam Mutiara Hati, Pengawas Bina Kecamatan Antapani, Dinas Pendidikan Kota Bandung, Komite Sekolah Islam Mutiara Hati, serta seluruh pendidik dan peserta didik di TK Islam Mutiara Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.